Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita membahas alif lam ta'arif ya. Insyaallah sih udah pada paham semua, mungkin mengulang saja. Di halaman 81 kalau di buku. Kita bahas 287 bab 7 dan bab 8 ya. Mim dan nun bertasydid. Mengulangi untuk mim dan nun bertasydid. Untuk halaman 79. Jadi dua bahasan ini. Buku baru 8. Insyaallah bahasanya nggak terlalu panjang ya. Buku baru 81 kata Mas Helmi. Oh iya ya. Ya. Yang bab 7 81 juga? Ya. Enggak, itu yang 8 bab 8 yang hukum lam ta'arif. Nah, sebelum saya ke bab 8, bab 7 dulu, mim dan nun bertasydid. Iya, 81. Bab 7 buku baru halaman 81. Oh gitu. Kita ditambah 2 halaman ilmunya, Mas. Kita pikir ini udah baru bukunya. Loh, sama itu? Sama itu. Iya. Halaman 79 Mas, yang bab 7 kan? Iya, bab 7. Halaman 81 kalau sini. 81 kita. Woi. Oh, ini ada keterangannya ini di mukadimah. Berbeda 2 halaman dari edisi sebelumnya. Oh gitu. Ya, kamu. Itu yang baru beli ya? Iya. Oke, yang penting sekarang cari aja bab 7, mim dan nun bertasydid. Oke ya, insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Mim dan nun bertasydid. Nah, ini dia diwajibkan gunnah dipanjangkan 2 harakat. Biasanya dipanjangkan 2 harakat atau 2,5 harakat itu yang penting keistimrorannya aja atau kebiasaannya aja kan. Dibilang 2 harakat juga tergantung bacanya intervalnya kayak gimana gitu. Ya, karena kalau saya bandingkan dengan 2 harokatnya mat tabi'i, mim dan nun bertasydid itu rata-rata lebih panjang daripada mat tabi'i gitu ya. Kalau mat tabi'i kan 2 harokat juga. Tapi mim dan nun bertasydid 2 harokat juga tetapi lebih panjang sedikit gitu biasanya. Kalau dari perhatikan di bacaan-bacaan qiraat ya. Nah, dari menurut Imam Al-Jamzuri, wa gunna mimam summa nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada, dan gunakanlah setiap mim dan nun yang bertasydid dan sebutlah masing-masing sebagai huruf gunnah. Oke. Contoh di sunat ini nanti gantian ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Okay. Amma yatasaalun. Qulillahumma malikal mulk. Oke. Paham kan? Mim dan nun bertasydid insyaallah paham ya. Gampang dan sudah. Hanya membahas saja. Nah, silakan dulu Mas Anton dulu membaca yang dari awal baris. Mas Anton? Nggak ada suaranya. Oh, di mute. Nah, dengan mute. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Amma yatasaalun. Nah, ketika amma yatasa, jadi semut antara ketika kan ditahan tuh, maknya itu kan dia tidak matobi. Jadi ketika pindah ke ya itu semut. Amma yatasa, jangan sampai amma yatasa. Nah, seakan-akan maknya itu matobi, tapi dia sebenarnya satu harokat saja. Coba ulangi. Amma yatasaalun. Nah, sip. Qulillahumma malikal mulk. Oke. Terus Mas Ilmi? Ntar Mas, kacamata dulu, nggak kelihatan. Yang penting kan nggak pakai kaca pembesar kan? Oh, agak sedikit. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amma yatasaalun. Qulillahumma malikal mulk. Oke. Lanjut Mas Nil. Mas Nil ada? Ada, Mas. Nah, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amma yatasaalun. Qulillahumma malikal mulk. oke. Mas Ilham? Oke. Bismillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Amma yatasaalun. Qulillahumma malikal mulk. Oke. Coba deh Mas Islam yang fahadis Fahaddits. masih terlalu kuat itunya hamesnya. Fahadis gitu. Jangan dis gitu. Dis. Gimana? Fahadis. Fahaddits. Coba Mas Nil tadi pas yang terakhir. Qulillahumma malikal mulk. Jadi ada kehnya itu ketika kok apa namanya? Hamesnya Kaf mati ya. Yes. Ya. Qulillahumma malikal mulk. Ya, mulk. Lanjut bawahnya Mas Helmi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sekali lagi diulangi. Wa imra'atuhu. Nah, mimnya satu harokat Mas Helmi. Oke. Yang pertama ya. Iya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tsumma kalla saya'lamun. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Iya, lanjut Mas Nail. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tsumma kalla saya'lamun. Kalla lamma yaqdi ma amarahu. Yaqdi ma. Kurang kedengeran ya? Iya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Iya. Mas Ilham. Wa imra'atuhu
nammalatal hatab. Thumma kalla saya'lamun. Kalla lamma yaqa' bima amarah. Oke, alhamdulillah. Lanjut yang baris bawahnya lagi. Mas Anton. Oh, Mas Anton belum ya, lupa. Kirain lagi ngelus ini cincin. Ilham Ke ini kamar loh. mandi tadi izin. Ilham ini ngaduan ini loh. Madulan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tsumma kalla saya'lamun. Coba di ma-nya jangan dipanjangin, Mas Anton. Maksudnya ketika baca ma-nya, tapi kalau ketika tasdidnya atau di pas gunnahnya tetap dipanjangin. Tsumma kalla, jangan tsumma kalla, jangan. Tsumma kalla saya'lamun. Kalla lamma ya'bima amarah. Ulangi. Kalla lamma yaqdima amarah. Ya, kalau disemutin kayak gini. Kalla lamma yaqdi dia ke arah O ya sebenarnya. Dia ke fathah sebenarnya. Fathah setengah. Jangan ke E. Yaqdi kalla lamma yaqdi. Kalla lamma yaqdima amarah. Oke. Mas Nel, garis yang bawah. Mas mau nanya dulu, Mas. Iya. Itu berarti kalau semua qalqalah arahnya ke fathah gitu, bukan E. Iya, jadi ada berapa tapi umumnya itu ke arah fathah. Ya kok. Tapi enggak O atau enggak terlangsung fathah, setengah fathah itu. Tapi enggak ke E. Tapi ada juga yang ke E gitu. Ya enggak, tapi ke fathah sebenarnya. Tapi fathah enggak full gitu loh. Kalau ya ke, nah kan gini, ada yang kayak misalnya gini. Seakan-akan dia bunyi ke gitu, tapi dia kok, tapi kan kalau kok begini, ya kok gitu kan. Nah ini dimatikan. Tapi ke O tetap ke fathah, ke fathah. Misal ba gitu. Ba sini kan tadi ada yang mati ba ya. Nah, ya, ini kan wamra'atuhum hammalatal hatab. Hatab. Bukan ba gitu, tapi ba kalau jelas ya kan. Di kalau lain hatab. Nah, jadi ke fathah. Oke, Mas. Oke, yang bawahnya ya. Aklalamma hubban jamma mimma khuliqa falamma ra'awhu zulfah amma yamshi sawiya. Lanjut. Silakan. Aklan lamma hubban jamma mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Nah, gitu. Kalau khuliqa itu jadi hidup. Enggak jadi kolkol lah. Jadi sebentar. Walaupun belum bahasan gitu ya.
Jadi qalqala kubro sugro itu bukan berarti dia suaranya kecil, suaranya besar bukan. Maaf. Jadi itu hanya penempatan saja. Penempatannya ketika dia di akhir, dia maka disebut qalqala kubro. Kalau di tengah kalimat itu sugro gitu. Tetapi bacanya bukan berarti harus dikecilin, harus dibesarin. Bacanya tetap lebih condong ke arah fathah. Ke arah fathah, kebuka gitu ya. Fathah kan kebuka. Misalnya ini mimma khalaq khalaq. Kalau kita bunyiin fathahnya jelas khalaqa gitu. Khalaq gitu kan. Jangan khalaq itu ke e kan. Khalaq tapi ke o. Maksudnya ke fathah. Sesuai dengan sifatnya, kalau dia sifatnya lebih ke o ya khalaq gitu. Oke, diulang lagi atau lanjut? Boleh lanjut. Kalau mau ngulang lagi boleh. Oke. Mimma khuliqa. Falamma ra'awhu zulfah. Amman yamshi sawiyya. Mainnya berapa harokat tuh? Lupa tadi. 2 atau kayak agak pendek sih emang kayaknya tadi. Ya, tadi kependekan. Amman yamshi sawiyya. Masih banyak harusnya sama dengan itu sama. Oh, iya betul. Sama. Tapi beda dengan sawiyya. Oke. Amman yamshi sawiyya. Oke. Mas Anton? Udah unmute ya? Enggak ada mute. Aklallamma hubban jamma mimma khuliq Ulang lagi. mimma khuliq. Kenapa diulangi? Mimnya kepanjangan. Kepanjangan. Oh iya ya. Mimma khuliq. Beda kan? Ya. Falamma ra'awhu zulfah amman yamshi sawiyya. Silakan Mas Helmi. Aklallamma hubban jamma mimma khuliq falamma ra'awhu zulfah amman yamshi sawiyya. Oke, alhamdulillah. Oke ya, sekarang yang nunnya ya. Kalau saya rasa mimnya udah, tinggal nun. Silakan Mas tadi siapa? Mas Iti. Mas Anton lagi ya? Atau Mas Hilmi? Ilham Pratama maksudnya Mas. Mas Ilham. Ini yang punya Kemang Pratama ya. Kemang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang huruf nun Mas Ilham. Oke. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Lanjut.
Santan? Buka kacamata dulu. Kalau Mas Anil kacamata, buka kacamata dulu. Oke, Mas Faizal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin Ulang. malikin nas, ilahin nas, innahu kana tawwaba. Oke, alhamdulillah. Tadi saya salah mendengar apa tadi ketika baca Malikin Nas gitu atau saya yang salah ya baca? Saya dengar saya begitu tadi. Saya Yang takut pertama bilang memang Mas begitu, Krisna Mas. salah dengar. Oh, saya salah dengar ya. Saya Mungkin takut karena tadi saya bilang. Enggak, Mas. Yang pertama memang begitu. Yang kedua udah benar. Oh gitu. Anton anak muda biasa. Mudah biasa. Oke. Alhamdulillah. Nggak, takutnya saya salah, soalnya takut keputus gitu, sayanya yang salah dengar. Keputus kayaknya Mas. Oh iya gitu. Oke. Kurang ngopi. Kan mesti ngopi dulu kayaknya. Mas Faizal. Udah gabung Mas Faizal ya? Ya, baru datang, mohon maaf saya. Iya, saya dimaafin. Halaman 80 ya? 82. Iya. 82. Siap. Saya ambil dulu buku. Oke, langsung ke tadi. Mas Nil. Mas Neil. Oh, bukannya ini dulu, Mas Helmi. Saya takut nyuruh orang tua, Mas. Silakan, Mas, silakan. Yang muda dulu ya. Iya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, innahu kana tawwaba. Mas Helmi, kalau menurut saya ini masih kedengaran saya atau salah ya. Sa-nya itu kurang hamesnya gitu. Oh, boleh. Misalnya seakan-akan masih kayak huruf sa gitu kan. Ya. Harusnya sa. Malikin nas. Jadi dia bismillah. Kadang-kadang orang baca bismillah gini. Bis seakan-akan itu kayak sa titik 3 itu. Apa? Ta yang titik 3. Jadi kurang hamesnya. Oke. Kan? Ulangin Mas ya. Bismillah gitu. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oh. Gimana? Mas Anton, Mas Ilham. Kurang saya bilang, Mas. Mikrofonnya Kayaknya kurang, Mas. di sini. Tapi mungkin mikrofonnya, Mas. Iya, saya rasa. mikrofonnya. Nah, tadi ya mungkin lagi di bawah tangga kan saya nggak tahu. Mikrofonnya- Saya ke Colorado Spring dulu, Mas, biar didengar teman-teman langsung. Mikrofonnya beli di Walgreen. Coba ulang ya. Oke. Saya pakai ini aja. Nah, nggak pakai Bluetooth lah, pakai iPhone. Oh iya. Halo? Ya, Ya. ini bagus Wah, ini. ini mantap ini suaranya nih. Jelas. Oh, ya saya pakai Bluetooth tadi mungkin. Oh, ini udah kedengeran semua hamesnya ini. Wah, ini belum hamas aja udah hamas. Udah hames. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mantap. Nah, Oke. ini baru. Jadi pelajarannya jangan beli mikrofon di Walgreen. Itu aja pelajarannya. Ini perasaan ya udah.
Perasaan apa, Mas Helmi? Perasaan gemetar seluruh tubuh gitu. Mereknya JBL ini, cuman kok ya. Oke, alhamdulillah. Tapi beda Mas Helmi tadi. Iya, Oke, beda. Suaranya bagusan ini nih. Saya cas dulu. Iya Mas, saya agak nyaru juga. Takut kalau terlalu bagus suara disuruh ngajar ngaji kan nggak enak. Itu Masuk karena mikrofonnya di telinga bukan di mulut. Iya betul. depan guru ngaji bicara kayak gitu tak elok sekali ya, Pak. Oke, habis Mas Helmi ke Mas Neil. Siap, Mas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, innahu kana tawwaba. Oke. Terusnya Mas Ilham. Baris kedua ya? Mas Ilham tadi baru pertama udah ya? Yang pertama. Mas Berarti Faisal. Mas Faizal. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Wawunya juga dimasukkan dulu. Tawwaba. Siap. Innahu kana tawwaba. Iya. Jadi jangan langsung dipindahin. Jangan sampai innahu kana tawwaba. Dia masuk tetapi terlalu tercepat gitu. Tawwaba. Kayak iya kan? Iya. Kayak tadi misalnya tadi yang sebelumnya itu kan sawiya. Jangan sawiya. Nah, tapi sawiya. Ya bertasydid ya. Oke. Lanjut baris ketiga. Baris ketiga. Oh. Baris ketiga. Baris kedua. Baris kedua. Tadi siapa tadi? Habis Mas Ilham. Mas Faisal. Mas Faisal. Baris kedua lagi langsung sekarang. Ya, baris kedua. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. La tarawunnal jahim. Oke. Lanjut. Mas Anton ya? Oh, ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna sani'aka huwal abtar. Diulang lagi. Inna sani'aka huwal abtar. Kenapa tadi diulang Mas Anton? K-nya kepanjangan. Enggak. Nanya. Nah, kesaknya itu. Nah, ya karena ke bawah manjangin nanya kali ya. Iya, kegunaannya kepanjang. Inna sani'aka huwal abtar. Abatar. Inna syani'aka huwal abtar. La tarawunnal jahim. Lanjut Mas Helmi. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar.
latarawunnal jahim. Ya, lanjut. Mas Nail. Oke. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. La tarawunnal jahim. Oke ya. Sekarang yang baris keempat. Baris keempat. Baris keempat ya? Iya, sekarang baris keempat. Lompat Tadi nih. ya. Tadi Mas Ilham udah belum? Belum. Oh, belum. Mas Ilham. Oke. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. La tarawunnal jahim. Oke. Coba deh Mas Faisal, Mas Ilham ketika tanya itu. Misal gini, inna a'tainakal kautsar. Tal. So, Tadi masih kayak kalau menurut saya sih hamzah terlalu masih kuat gitu ya. Mas Ilham sama Mas Nil mungkin ya. Tadi saya lupa ngasih tahu. Coba lagi deh Mas Ilham. Oke. Inna a'tainakal kautsar. Sar. Inna a'tainakal kautsar. Iya, masih ya. Nah, Sar. coba digigit dulu ininya. Jangan digigit kencang ya. Tar. Ya. Gitu di ujungnya. Nah. Tar. Yes. Oke. Inna a'tainakal kautsar. Tar. Jadi soalnya tadi saya lihat dari awal tuh yang ketika mim tasid sepertinya masih belum terlalu masih kuat itunya ya. Hembusan anginnya. Jadi lemes aja ya. Di ujung lidah ini sedikit keluarin. Nah gitu. Jadi dia tuh hamzah pas lagi di sini nih tadi saya lupa tuh benerin. Kita fahadis. Bukan fahadis gitu ya. Fahadis. Ketika yang di awal tuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan fahaddis. Karena ini nggak tahu ya, ini kalau di buku itu ini karena emang duluan dapatnya itu sa itu kan ke atas, bukan di dua gigi gitu. Itu sa itu lidahnya itu ke gigi atas, jadi makanya rada kuat gitu dengarnya hadis. Jadi apa yang benar tadi itu di antara gigi atas sama gigi coba bawah. Di sini kita lihat coba di halaman kayaknya ada di 27 Mas. Halaman 27 Mas. 25 mungkin itu. Berarti ya -2. Nah, keluar dari ujung lidah sedikit keluar dan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Fahadis. Fahadis. Ya. Jadi dia tidak tidak ada kalau kayak za, sa, so itu kan anginnya nggak tertahan ya, maka dia jelas gitu. Nah ini sa, za, wo, sa, za, wo, gitu. Jangan zo,
kita sering dengar yang dari Indonesia tuh biasanya atau orang-orang orang Pakistan ini gitu, zo gitu, Tapi sebenarnya dia harus ditutup. Kalau lihat gambarnya itu, lidahnya itu gigi, nah lidah, gigi, lidahnya tuh gini, zo, gitu. Nah, fahadis dan fahadis beda dengan fahadis. Tasisu bas susan sanisas naminal musnis masih sanisa. Gak masuk Ilham waktu yang ngaji belajar itu, Mas. Oh, belum masuk. Tapi Sa ini ada hamesnya loh. Jangan salah. Tak ada hamesnya kan? Su. Tak itu ada hamesnya atau enggak? Dia tidak terlalu kuat, hamesnya itu nggak terlalu kuat. Hembusan anginnya itu sangat tipis gitu ya. Karena kan tertutup. Beda dengan sa itu anginnya itu keluar tanpa ada penahan. Dia cenderung ke ta, Ilham. Ya, cenderung ke ta aja itu nanti ada ya. Nah, ini kan kita sebelum nanti khusus lagi nanti kita belajar sifat lagi untuk yang makhrajul huruf. Ta itu kan ada ta, ada ta gitu. Sebenarnya dia lembut gitu loh. Ta. Tabat. Nanti ada ta itu lemes ta termasuk nanti humus. Nanti di sifat ada tarkhim, ada tarkik, ada jahar. Nanti itu belum kita bahas. Saya lewatin dulu karena itu nanti cukup cukup berat gitu. Nanti ada ro itu nanti kenapa harus tarkik gitu kan? Kenapa ro itu harus takhim, harus tebal? Gitu. Ada takhim, ada tarkik. Nanti itu saya lewat belum kita ke huruf nanti di bab 10. Tafkhim dan tarkik ya. Tapi nanti saya belum dibahas dulu itu. Oke ya, insyaallah. Balik ke laptop. Tadi kan tadi Mas Ilham udah ya. Sekarang yang baris keempat ya. Oke. Pulang Ustaz. Nanti dia pulang atau enggak? Si itu pulang enggak? Nah. Oh, enggak. Kalau enggak pulang nanti saya anterin maksudnya. Oke, baris keempat. Siapa nih? Lupa saya jadinya. Balik kantor lagi. Mau balik kantor lagi, oke. Bentar Mas, ada tamu bentar Mas ya. Yang lain dulu Mas, ada tamu. Bukan tamu bulanan kan? Siapa? Tadi Mas Ilham. Mas Helmi deh. Baris 4 Mas ya. Yasdurun nas.
وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ Tahan. Yang terakhir Ustaz. يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Ya. Lahun. يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Oke. Selanjutnya Mas Neil. Oke. Yasdurun nas والنازعات غرقا والناشطات نشطا وضعن حملهن. Oke, langsung. Mas Ilham. Yasdurun nas wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta yad'na hamlahun. Diulangi Mas Ilham. Yad'na hamlahun. Iya. Tadi kenapa diulangi Mas Ilham? Enggak tahu ainnya kayaknya. Enggak, nanya kepanjangan. Oh, kepanjangan. Yang awal ya. Gitu. Oh, sih. Oke. Mas Faisal. Siap. Yasdurun nas wan nazi'ati gharqa wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta yad'na hamlahun. Oke. Alhamdulillah ya. Gampang kan? Udah. Belum, Mas. Oh, tadi karena masih ada tamu. Enggak, lagi ada udah masuk. Oh iya. Oke. Yasdurun nas wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta yada'na hamlahun. Yada'na Yada'na hamlahun. hun Yada'na hamlahun. Oke ya. Insyaallah nun tasdid dan nun bertasdid udah. Kita masuk ke hukum lam ta'arif. Ya, insyaallah lam ta'arif kita juga sebenarnya sudah tahu, hanya menguatkan saja. Lam ta'arif insyaallah dibagi dua, kita sudah tahu. Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Syamsiyah dan qamariyah kita tahu. Syamsiyah itu artinya matahari, qamar itu artinya bulan. Artinya ketika kita melihat matahari, maka kita tidak bisa melihat dengan jelas. Kita nggak bisa melihat jelas matahari. Tapi melihat ke bulan, itu kita bisa lihat terang, lihat jelas. Maka di sini diumpamakan ketika kita membaca huruf-huruf alif lam ta'arif itu dibagi dua. Ada alif lam yang kita bisa baca alif lamnya, ada yang tidak dibaca karena masuk ke huruf berikutnya. Jadi seakan-akan tidak terlihat, tidak jelas. Oke. Insya Allah sih pada umumnya kita nggak perlu hafal gitu ya, tetapi ketika kita baca kita tahu ketika baca, karena ada ciri khas sendiri gitu kan. Ciri khasnya adalah ketika alif lam qamariyah itu diikuti tanda, ketika setelah alif itu tanda setelahnya itu tasydid ya, bertasydid. Maka dia biasanya alif lam syamsiyah karena masuk langsung ke huruf yang bertasydid itu. Sedangkan alif lam syamsiyah itu diikuti dengan tanda sukun ya, tanda sukun. Maka dibacalah jelas alifnya. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada hamzah, ba, gha, ghain, ha, ja, kaf, waw, kha.
fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, itu. Kalau disambung maka dibaca ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, itu kalau mau ngapalin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kita paham dengan ciri khasnya. Yang kedua, alif lam syamsiyah. Yaitu huruf lam harus dibaca idgham, melebur ke huruf berikutnya. Maka dia ciri khasnya adalah dengan bertasydid. Apabila bertemu dengan huruf-huruf berikut ini, ya. Saya juga nggak pernah ngapalin kalau ini, tapi ciri khasnya sudah ketahuan gitu bertasydid. Ada to, ta, sod, ra, ta, dod, dal, nun, dal, sin, dha, zai, sya, la, lam. Ya. Maka ulama menyebutkan itu dengan sambungan. Tib summa sil rahman tafuz dif dzani'am. Kalau saya malah bikin nggak hafal. Da su adhannan dhannan zur syarifan til karam. Maka huruf awal di setiap kata itu menunjukkan huruf syamsiyah. Maka contoh di sini ya di lamun syamsiyah. Nah, contohnya di sini. Ka'amsalil lu'lu'il maknun illal lamam ulaika lahumul la'nah minallah ya. Maka kita lihat di atas lam ini bertasydid, maka dia yang disebut alif lam syamsiyah. Oke. Sedangkan yang qamariyah kita bisa lihat di bawahnya wal ula al-albab al-huda al-huda al-adawah al-arsh. Nah, insyaallah ya. Kita latihan nggak usah banyak-banyak, ini insyaallah udah paham. Coba baca di lamun syamsiyah di baris ketiga. Mulai dari Mas Hilmi. Wa ja'ala al-laila sakana anil lagwi mu'ridun marru bil lagwi marru kirama. Oke, lanjut Mas Nil. Baris 3 kan ya, benar? Yes, baris 3. Wa ja'alal laila sakana anil lagwi mu'ridun marru bil lagwi marru kirama. Lanjut ke Mas Ilham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alal laila sakana anil lagwi mu'ridun marru bil lagwi marru kirama. Lanjut ke Mas Faizal. Mas Faisal. Ja'alal laila sakana anil lagwi mu'ridun marru bil lagwi marru kirama.
Oke, terakhir Mas Anton. وجعل الليل سكن وجعل الليل سكنا عن اللغو معرضون مروا باللغو ومروا كراما. Oke, udah ya. Sekarang Mas Nil, alif lam komariah di baris kedua dari halaman sebelah selanjutnya. Kalau kuro ini berarti ya? Iya. Atau gini, Mas Nil halaman pertama, selanjutnya garis selanjutnya garis ke bawahnya lanjutnya. Mas Nil, Lanjut. iya. Oke. Wal ula al-albab al-huda al-hudhud al-adawah al-arsh. Iya. Selanjutnya Mas Ilham di baris selanjutnya. Oke. Al-hawariyun minal hayy bil ghudu al-ghani al-khairat al-khiyarah. Oke. Inilah lanjutnya Mas Faizal di baris selanjutnya. Al-Qura, Al-Qudus, Al-Quddus, Al-Kibriya, Al-Khannas, Al-Kunnas. Oke. Mas Anton. Al-Jawari Al-Jawari Iya. wal juruh al-yatama al-yam Tahan. al-yam al-ful al-fariqain al-fariqain. Oke. Mas Hilmi. Al-bari, al-bukhl, al-mau'udah, al-ma'wa, al-wusta, wal-watr. Oke, alhamdulillah udah semua. Oke, ya udah jelas ya. Kira-kira Mas Anton sebutkan lam ta'arif. Lam ta'arif ada dua kan, satu lam komari, al-komari, yaitu dibaca dengan secara jelas. Yang satunya samsiah atau disamarkan. Oke. Apa ciri khas dari duanya itu? Nawas? Apa ciri khas duanya Ciri itu? khasnya kalau komari berarti di tasdid ya. Di sukun, disukun. Al, lamnya disukunkan. Tapi kalau yang samsiah pakai tasdid. Jadi lamnya disamarkan masuk huruf berikutnya. Iya, digunakan ya. Idgham. Idghamkan. Iya. Dilebur. Oke, silakan Mas Ilham. Apa alif lam ta'arif? Alif lam ta'rif itu adalah alif lam kapan dia dibaca dan kapan ia tidak dibaca ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Dibagi menjadi alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Seperti namanya, alif lam qamariyah adalah alif lam yang nampak atau alif lam yang dibaca. Karena bulan qamar itu bisa dilihat, sementara syamsiyah
matahari sulit dilihat. Hurufnya seperti bisa dilihat, tetapi ciri-cirinya yang mudah kita bedakan adalah alif lam Qamariyah itu bertanda sukun, alif lamnya dibaca, sementara alif lam Syamsiyah dia huruf setelahnya itu, huruf setelah alif lam itu bertasdid, sehingga dia dibaca melebur dengan gunnah. Jadi cara membacanya untuk alif lam Qamariyah, dia satu ketukan ya, satu harokat, sementara alif lam Syamsiyah, karena dia bertasdid, dibaca dengan gunnah. Oke. Silakan Mas Hilmi. Ya Mas. Coba terangkan hukum lam ta'arif. Lam ta'arif. Alif lam ta'rif, hukum cara bacanya itu ada dua. Yang satu pertama alif lam Qamariyah, di mana alif lam bertemu dengan huruf-huruf tertentu yang cara membacanya adalah izhar. Jadi alif lamnya itu diizharkan. Sementara alif lam Syamsiyah adalah alif lam yang cara hukum alif lam ta'rif yang cara membacanya adalah digunakan. Jadi suara lamnya dileburkan dengan suara huruf yang mengikuti setelahnya. Misalnya asy-syams. Udah itu Mas. Oke. Jadi ciri khasnya antara Ciri khas alif lam Qamariyah itu adalah halo, Mas Hilmi? Kok di-mute? mute Mas, sorry. Kalau Qamariyah ciri khasnya dia dibaca izhar dengan sementara alif dan lamnya itu bertemu dengan huruf tanda sukun. Sedangkan Syamsiyah biasanya alif lam dibaca gunnah atau melebur dan ditandai dengan tanda tasdid. Oke. Alright. Silakan Mas Nil. Ya, Lam ta'arif. hukum lam ta'rif itu adalah menjelaskan bagaimana cara kita membaca huruf lam, apakah dia dibaca jelas atau tidak. Jadi berdasarkan cara membacanya itu dibagi dua. Yang pertama alif lam Qamariyah dan yang kedua adalah alif lam Syamsiyah. Untuk alif lam Qamariyah berdasarkan namanya itu kan artinya bulan. Nah, jadi itu maksudnya kita bisa bulan itu kita bisa melihat dengan jelas. Jadi dalam hal ini kita bisa membaca huruf lam di sebuah kata itu dengan jelas. Contoh-contoh hurufnya ada beberapa, contohnya ya contoh paling gampang ya al-qamar itu. Jadi lamnya dibaca dengan jelas atau izhar. Kemudian yang kedua adalah alif lam Syamsiyah, yaitu berdasarkan namanya itu kan artinya matahari. Jadi maksudnya kita tidak bisa melihat dengan jelas atau samar-samar, yang dalam hal ini artinya kita membaca huruf alif lam Syamsiyah dengan cara diidghamkan. Maksudnya lamnya diidghamkan ke huruf selanjutnya. Contohnya itu ya huruf yaitu kata asyams, asyamsu atau yang gitu. Nah, ciri-ciri yang paling gampang membedakan antara alif lam Qamariyah dan Syamsiyah adalah dalam alif lam Qamariyah itu huruf lamnya ada tanda sukunnya, sedangkan untuk alif lam Syamsiyah itu tidak ada tanda sukun di lamnya, tetapi ada tanda tasydid di huruf setelahnya. Gitu. Oke. Mas Nil udah. Mas Faisal? Jadi penjelasan hukum lam ta'rif ini kebetulan ini tajwid yang
salah satu yang paling gampang ya gitu. Jadi ada kebetulan kebagi dua. Satu itu alif lam qamariyah, dua alif lam syamsiyah. Sesuai dengan namanya qamariyah itu bulan, kita bisa lihat bulan dengan jelas. Kalau syamsiyah, kalau kita mau lihat matahari silau, jadi nggak jelas gitu. Nah, karena silau, jadi syamsiyah itu dibacanya ngelebur. Contoh-contohnya, misalnya asy-syams. Oke, mataharinya itu sendiri. Terus misalnya apalagi ya? Az-zikra. Jadi bisa dilihat di sini huruf-hurufnya ada banyak. Sementara kalau alif lam qamariyah seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, nama yang lain dibacanya jelas seperti bulan. Contohnya al-qamar. Di sini ada huruf-hurufnya ada banyak. Salah satu trik untuk membedakannya adalah nggak mungkin kita membaca al-qamar jadi ak-qamar. Itu kedengarannya bakal aneh. Gitu. Makasih. Makasih. Yang belum Mas Anton ya? Siapa Mas? Yang belum Mas Anton kan? Sudah tadi kan saya pertama Mas. Wah, Mas Anton pertama. Yang belum siapa dong? Udah ya? Silam kan udah. Sudah semua berarti. Udah semua berarti ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Ya, insyaallah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak ada yang salah, Mas. Nggak ada ya? Ada, makasih. Insyaallah ya. Ya, ini ringan-ringan saja. Ya kalau ringkasannya di belakang. Oke, alhamdulillah kita selesaikan dulu di hari ini. Mudah-mudahan nanti besok kita lanjut ke, saya mau lengkapin takhirnya, lewatin dulu ke idgham udah ya waktu itu. Idgham waktu itu sudah idgham utama selain idgham mutajasina. Idgham udah belum ya? Belum ya? Coba bab 11 ya, nanti bab 11. Belum ya. Insyaallah pekan depan kita ke bab 11 ya, jadi boleh dibaca-baca dulu. Silakan untuk ini. Insyaallah kalau ada pertanyaan kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi Allahumma sholli ala. Sama-sama kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan semua Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.